Dan di masa-masa itu aku kembali nyesel. Kenapa aku bakar sertifikat? Target saya di 2030 harus punya jaringan 300 bengkel di bawah PT Gema ini. Begitu sampai di 2030, 300 ini baru saya IPO. Setelah saya jalanin, kepercayaan itu lebih penting. Gini, saya adalah pencuri tanggung jawab. Senior saya udah ngomong gitu, di Limas jangan sungkan, boleh tolak itu. Jadi nanti kan sebentar lagi kamu dipanggil sama direktur. Karena semua udah nolak. Dan kamu itu kan junior gitu. Dan kamu belum pernah ikut training. Jadi kamu jangan sungkan, kamu boleh nolak. Begitu saya keluar, 10 menit saya keluar, saya terima. Saya bilang. Dan kita buktikan dan beneran sukses bakalan bahkan menjadi konsultan bisnis bengkel pertama di Indonesia. Oke Pak, kenapa Bapak sampai langsung ngobrol, langsung like take action gitu? Karena itu yang kebanggaan saya di saat itu adalah sertifikat itu. Jadi saya punya kantor kecil, sertifikat saya itu saya pajangin semua. Setiap teman-teman saya datang, sertifikat apa? Bagus banget, saya turunin dengan bangga. Ini sertifikat IBM saya, gitu. Nah, waktu itu pada sertifikat IBM untuk mesin i100. Pada saat itu mungkin di Indonesia itu tahun seperti itu orang yang punya sertifikat lengkap seperti itu nggak banyak, nggak banyak. Nah, pertanyaan orang selalu gini, kamu nggak salah bisnis cuci mobil dengan punya sertifikat sebanyak itu di IBM gitu. Untuk apa? Untuk apa? Dan orang selalu ngomong gini, cuci mobil, orang yang nggak tamat sekolah bisa cuci mobil. Kenapa kamu itu ya kan gitu kan? Iya Pak. Percaya nggak percaya, setelah itu teman ataupun tamu itu keluar dari kantor itu, seharian saya nggak punya mood kerja. Karena kata-kata yang dia sampaikan Bapak jadi duduk mikir juga ya. Dan saya merasa itu benar. Iya. Dan yang saya salut sama Bapak adalah Bapak take action. Iya. Saya sama istri saya itu dua itu memang selalu take actionnya itu cukup ekstrim. Jadi sampai terakhir saya bilang, saya nggak mau sertifikat ini mengganggu pikiran saya lagi. Jadi sekarang udah nggak ada lagi Pak ya? Nggak ada. Pantesan ketika Anda masuk yang ada, nggak ada. Ini peralatan-peralatannya ya udah nggak ada lagi. Nggak ada. Oke, berarti di sini Bapak sangat mengakui gengsinya sangat tinggi ya Pak ya? Betul. Dan Bapak sadar bahwasannya sejak saat itu Bapak mulai fokus? Ya, jadi di tahun 95 setelah sertifikat itu saya bakar habis, besoknya saya bangun sebagai Limas yang baru. Limas yang menggantungkan semua masa depannya di bengkel. Dan saya bilang sama diri saya sendiri bahwa saya harus besar, saya harus sukses dengan bisnis bengkel ini. Dan all out-nya itu ya luar biasa. Karena saya nggak punya harapan lagi ke yang lain, nggak bisa lagi. Ya kan? Iya, semuanya sudah langsung dibuang ya Pak ya. Oke, baik kalau sekarang. Tapi itu tidak bagus diturutin mungkin ya kali ya. Tapi sebenarnya ini yang katanya the power of focus ya Pak. The power of focus. When you focus, you get what you want. Ketika kita tidak fokus dan kita tidak mengerti apa yang kita jalankan, walaupun kita 12 jam sehari pun kayak Bapak tadi bilang, ya hasilnya akan zero. Kita nggak fokus, kita memang gengsi. Ya kalau in Hokkien people mention hokwa bohojia. Iya kan Pak? Hokwa bohojia. Tapi ya di sini yang kita pelajari dari Pak Limas ya lebih baik biasa-biasa, lihat Pak Limas sangat biasa, semuanya biasa. Tapi ya cukup Anda tahu saja lah ya gitu. Yang penting ini adalah kita melihat banyak pembelajaran sih. Kita hati-hati untuk gengsi ini, jangan karena gengsi kita turunkan gengsi kita langsung mencari apa sih hot buttonnya. Tapi setelah itu tahun 97-nya di saat bengkel saya itu kan dia nggak mau sewan lagi pemilik tanahnya dan saya harus pindah gitu
Dan di masa-masa itu aku kembali nyesel. Kenapa aku bakar sertifikat? Betul itu, Lisa. Waktu di masa-masa itu aku merasa hancur karena saya berpikir usaha saya 5 tahun bangun bengkel itu dan sekarang ini pemiliknya tidak mau sewain, dia kepengen buka bengkel sendiri gitu. Saya mikir bahwa hidup saya udah tamat, karir saya udah selesai, dan saya sekarang nggak bisa kerja gitu, nggak bisa. Jadi kalau saya punya sertifikat pada saat itu, saya bisa balik lagi menjadi karyawan. Gitu, ya kan. Waktu itu saya nyesel banget. Tapi sekarang saya bersyukur kira-kira kan. Artinya kalau enggak, jadi kita selalu sukses itu antara di batasnya kita mau frustasi. Beti-beti gitu ya. Beti-beti. Jadi kalau misalnya Anda sudah frustasi, udah tingkat puncak, bisa aja suksesnya udah datang. Udah deket. Iya, udah deket gitu kan. Tinggal 1 langkah 2 langkah lagi iya. Iya. Tapi kalau Anda memilih sudahlah, ya udah ini nggak jadi datang. Itu seperti nanti kita edit ya, itu ada gambar yang orang yang cangkul itu loh Pak. Dapat berlian itu, dia capek ngecangkul padahal berliannya udah tinggal sedikit tapi dia berhenti. Oke, Anda lihat gambarnya ada di sini. Itu sangat mengingatkan kita, banyak orang yang kalau lakukan berbisnis atau mau berhasil ya Pak ya. Jadi kalau kita ketemu kondisi yang membuat kita itu frustasi di puncak, berbahagialah. Karena 1 langkah lagi udah sukses itu. 1 langkah lagi ya. Setuju saya Pak. Oke, kita kira-kira kalau kita ngomong lah, kalau ini kan cerita Bapak ya, dari awal hingga saat ini menjadi Grand Sehat yang udah buka 18 cabang gitu. Di masa pandemik Pak, baru-baru itu terpengaruh nggak sih bisnis kita? Oh terpengaruh. Jadi dalam pengalaman saya 28 tahun bisnis, pandemi inilah pukulan yang sangat berat. Jadi kita itu di awal-awalnya itu di bulan Aprilnya itu sampai bisa turunnya itu tinggal 20%. Turun 80. Biasanya kan turunnya 20%, tinggal 80. Terbalik. Turunnya 80%, tinggal 20. Tapi itu hanya 2 bulan. Jadi bulan 4, bulan 5, bulan 6-nya dia udah mulai naik lagi. Jadi sekitar di September, di Agustus, boleh katakan udah beda 5%, beda 10% dari sebelumnya gitu. Oke. Ada berapa sih karyawan yang ada di Grand Sehat ini Pak, lebih kurangnya? Hampir 200. Hampir 200. Dengan hampir 200, ada nggak di PHK pada saat pandemi itu? Atau tetap dipertahankan? Tidak ada. Jadi kecuali kalau mereka PHK saya. Jadi kalau karyawan PHK saya ada gitu. Kalau saya PHK mereka belum ada. Gimana gitu. Mereka PHK Bapak? Ya mereka resign kan berarti PHK saya. Benar-benar, kecuali mereka sendiri yang milih resign ya. Iya. Jadi nggak sama sekali nggak. Tapi ya bersyukur kita hari ini bisa. Ini membedakan ya Pak ya, pukulan yang paling besar selama 28 tahun kan itu di pandemik ini ya. Padahal dulunya Bapak juga merasa pukulan yang paling besar itu juga kayak waktu mobil pernah jatuh, nggak ada omset. Di sini kita bisa melihat perbedaannya, frustasinya udah agak sedikit berbeda levelnya, dan cara settle-nya udah juga semakin berbeda. Iya, betul. Inilah kenapa kita butuh belajar pengalaman orang. Nanti ini ada dibahas loh di buku Pengusaha Sukses Check, buku yang akan launching segera. Teman-teman kalau yang memang belum ada bukunya, tenang aja, pantengin terus, nanti di IG-nya saya juga boleh. Atau nanti langsung cek juga di Instagramnya Pak Limas Kosim, nanti itu bakalan diceritakan banyak tips juga ya sama Bapak. Tapi cerita ini kayaknya hanya kita aja di podcast ini. Iya, betul. Cerita ini kayaknya pertama kali diceritain pula gitu. Karena saya sebenarnya menghindarkan cerita tentang mobil jatuh karena nggak enak. Nggak enak ya. Tapi ternyata setelah dilihat itulah yang menjadi pembelajaran terbesar Pak. Kadang-kadang memang yang nggak enak itu diceritakan, mungkin diceritakan 10-15 tahun yang lalu beda sama rasanya sekarang. Sangat berbeda. Oke, baik Bapak, kalau kita mengatakan apakah Bapak sekarang udah sukses nggak sih menurut Bapak? Ada goal yang masih mau dicapai nggak ini? Saya nggak bisa gambarkan suksesnya itu seperti gimana.
karena bagi saya setiap saya mencapai sebuah langkah yang kecil pun saya anggap saya itu sudah sukses gitu. Yes. Artinya hari ini saya bisa berbicara dengan Lisa di podcast, saya bilang saya sudah sukses di podcastnya, ya kan? Hidupnya sangat Iya kan? simpel dan sederhana. Jadi memang mungkin berbeda makna sukses dengan orang lain. Setiap orang berbeda. Nah, mungkin saya penasarannya gini, 2018 kalau nggak salah Bapak udah memutuskan pensiun kan? Iya, betul. Iya. Terus kok sekarang lagi kok sibuk kembali Pak gitu? Itu udah memutuskan pensiun terus kenapa balik lagi? Saya cerita gini, saya hampir boleh, kan saya punya visi yang besar. Jadi dari dulu waktu saya masih mulai kere, saya mulai masih benar-benar nggak punya uang, saya udah mimpi punya bengkel sebesar ini, seperti ATPM. Oke, sudah punya visualisasinya visualisasi seperti itu. Sehingga dari visi itulah saya selalu punya program 5 tahun, 6 tahun saya kepengen capainya apa, 5 tahun ini apa. Jadi saya bagi dalam beberapa fase untuk bisa capai ke seperti ininya. Nah, tapi waktu itu karena visinya di saat kondisi belum punya bengkel, belum punya tanah sendiri, punya visi yang punya bengkel sendiri. Nah, begitu tercapai, saya berpikir bahwa udah capai, visi saya udah tercapai, dan saya waktu itu memutuskan saya pensiun di 2018. 2018 itu saya bersama istri saya nyusun program jalan-jalannya keliling dunia itu selama 10 bulan non-stop, berhentinya sebentar ya. Ya kan? Nah, so happy ya Pak, your life. Iya, banyak orang kesel gitu. Lihat IG dan Facebooknya. Ini orang kerjanya apa gitu, jalan-jalan terus gitu. Nggak berhenti-berhenti gitu ya kan. Nah, tapi setelah 10 bulan itu, saya menemukan sesuatu yang hilang gitu. Jadi, apa ya namanya? Kayak apa, semangatnya kok harus beginikah kita hidup, bangun tidur jalan-jalan gitu doang. Jadi kayaknya flat gitu. 3 bulan pertama jalan-jalan itu kita happy banget. Wow, lihat ini, wah bagus banget. Bangun tidur makan jalan. Lihat pemandangannya bagus banget. Tapi kok makin lihat, walaupun orang bilang wow, kita foto ya, kirim ya, temen-temen, wow banget. Kita bilang, iya wow, tapi kok kayaknya nggak wow seperti awal lagi gitu. Jadi saya terakhir menemukan bahwa sesuatu yang kurang, yaitu saya belum menemukan the next levelnya saya itu kemana gitu. Nah, jadi di akhir 2018 mulailah mencari lagi, kayak orang mencari jati diri gitu. Iya. Limas baru muncul lagi di usia 50 plus dengan impian lagi yang baru. Apa impian Bapak kala itu? 2019 impian saya adalah sebenarnya impian ini berkaitan dengan juga teman-teman sesama pebengkel. Sesama pebengkel. Jadi teman-teman sesama pebengkel itu banyak kan dari Jawa, dari mana, yang sering mereka datang ke Medan untuk lakukan benchmark lah di bengkel, kemudian belajar. Tapi setelah mereka pulang, mereka nggak bisa implementasikan. Dengan informasi, dengan pengetahuan yang sepenggal, mereka nggak mampu membuild sistemnya. Gitu. Jadi terakhir saya mikir, oke deh, kita akan membangun sebuah bisnis manajemen konsultan bengkel di Indonesia ini. Gitu. Nah, target saya di 2030 harus punya jaringan 300 bengkel di bawah PT Gema ini. Gitu. 2030 300 bengkel. Oke, luar biasa. Kita nunggu ya Pak. Sekarang udah berapa Pak? Sekarang dari semenjak 2018. 18. Bayangkan ya, 2019 sampai 2021 belum 2 tahun full. Setahun itu habis di pandemi ya. Iya, setahun habis di pandemi. Jadi kita hitungnya setahun aja ya Pak ya. Udah 18 cabang. Saya kali nih Pak. Kalau berarti kan masih 10 tahun lagi nih Pak. 10 tahun lagi 300. Capai sih Pak. Berat.
Ya, Belum ya, karena saya yakin dan percaya modelnya Pak Limas udah pasti harus capai. Ya, nanti udah habis kala itu Bapak mikir lagi nih, apalagi yang bisa mau saya capai ya Pak ya? Ya, jadi target saya begitu capai di 2030, 300 ini baru saya IPO. Oke. Oh, Pak nggak rencana IPO aja Pak sekarang? Mumpung pemerintah sangat open untuk IPO ya Pak ya. Karena di beberapa perusahaan di Kota Medan juga udah mulai IPO dan ya. Oke, 2030 Pak, nanti waktu IPO kita Lisa Chang, ada Willy. Ada, kita udah mulai. Karena gini, IPO itu saya percaya itu adalah sistem manajemennya. Dengan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dengan sistem manajemen yang bagus begini, mah nggak perlu takut IPO-nya ya gitu Pak ya. Ya orang yang invest orang juga nggak akan takut gitu. Oke, baik teman-teman semuanya, di sini kita udah menggali lebih dalam, kita udah tahu what's happening next dengan Pak Limas. Kita akan ngobrol ini, aku udah menyiapin ada beberapa angpau. Oh iya, ada angpaunya. Bukan uang, tapi ini ada beberapa quotes yang mungkin saya mau nanya tentang Bapak setuju atau tidak dan mengapa. Oh iya. Nah, sekarang saya sudah punya 4 angpau dan ada 2 lembar kertas putih yang sudah saya siapin. Saya pengen tahu Bapak pengen pilih kertas putihnya dulu atau angpaunya dulu. Angpau deh, aku suka angpau ya. Walaupun warnanya nggak angpau. Iya, nggak apa-apa ya. Oke, silakan dipilih Bapak. Angpau. Yes. Oke, nih. Yang kedua ya. Saya ambil. Isinya bukan uang kok. Taram. Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat gagal bekerja keras. Apa pendapat Bapak? Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat gagal bekerja keras. Setuju. Kenapa Pak? Karena dua-duanya ada kerja kerasnya gitu. Iya. Ya, jadi seperti menurut Bapak gimana? Bakat penting kali nggak sih? Bakat itu penting, tapi mungkin kerja keras itu sangat penting gitu. Jadi di saat saya mulai bisnis bengkel itu mental gitu ya. Jadi saya nggak punya bakat di bengkel. Dan sampai saat ini pun saya nggak punya, secara teknis saya nggak ngerti bengkel. Dan saya bukan orang yang hobi dengan mobil. Jadi maka kalau lihat mobil saya itu standar aja. Nggak ada yang ini. Nggak gitu. Jadi hobi ya enggak, bakat ya enggak. Tapi terakhirnya saya mencintai bisnisnya gitu. Saya mencintai bisnisnya. Melayaninya, ya betul, melayaninya gitu. Jadi dan kerja keras di dalamnya, semuanya pelan-pelan terwujud. Oke. So kerja keras itu lebih penting, bukan hanya bakat. Karena kalau punya bakat aja nggak bekerja keras ya bakatnya nggak bisa terasah. Oke, untuk teman-teman, bagi Anda yang punya bakat, ayo kerja keras. Tambah lagi kerja cerdas. Silakan Bapak, masih ada 3 angpau. Oke. Silakan. Ini saya pun isinya tadi secara acak loh. Oh iya. Setujukah banyak orang bilang, Lis kalau mau berbisnis butuh modal yang besar secara materi? Tidak. Karena Pak Limas sudah membuktikan modalnya 15 juta. Dengan modal 15 juta. Oke. Kenapa tidak Pak? Setelah saya jalanin, kepercayaan itu lebih penting. Trust. Iya, trust. Kepercayaan dari? Dari siapa aja. Stakeholders ya. Dari siapa aja. Jadi waktu saya harus pindah bengkel dan saya nggak punya, karena nggak punya persiapan dan semuanya saya jual lagi, dan itu juga tidak mencukupin, tapi karena kerjanya orang sudah mempercayai kita, jadi orang gampang meminjamkan uang saya gitu. Oke, well, so di sini modalnya itu juga kembali lagi mentalnya lagi. Oke, Bapak, saya tinggal sisa ada 2 angpau dan 2 kertas putih. Aku kertas deh kali ini. Iya. Soalnya yang angpau berat-berat pertanyaannya. Coba yang kertas mungkin lebih gampang kali. Waduh, di balik pria sukses ada wanita tangguh yang mendukung. Setuju atau enggak? Setuju banget. Kenapa Pak? Setuju banget. Setuju banget. Jadi
Saya dengan istri saya itu sebutannya apa ya? Teman tapi nikah. Kami teman dan nikah. Teman tapi nikah. Oh, Ya. memang dari dulu udah teman. Dari dulu. Dari dulu dan sampai sekarang jadi teman. Jadi kami itu sehari-hari itu berinteraksi itu jarang kami pakai status kami itu saya sebagai suami, dia sebagai istri. God. Jarang, betul. This is like so inspired. Iya, Okay. iya. Jadi makanya kalau kita bilang sampai di umur 50-an ini, kami masih sering bercanda gitu, sering bermain seperti kita waktu di umur 20-an gitu. Oke, iya. Betul. Dulu teman kuliah ini, Pak. Enggak, teman Teman-teman gitu lah ya, Bang, teman-teman ya. aja. Oke. Iya. Jadi saudara dia itu teman kuliah saya gitu, ketemunya gitu. Jadi kenapa Bapak mengatakan teman tapi nikah? Berarti kayak sampai menggunakan bahasa pertemanan ini ya, tapi Ya, membangun sebuah keluarga. Ya, status kita nikah. Iya. Tapi sehari-hari itu kami adalah teman. Seberapa besar sih dampak adanya istri di dalam kehidupan Bapak? Kalau angka 1 paling kecil, 10 paling besar, berapa dampaknya Cici di dalam bisnis dan kehidupan? Mungkin di atas angka 10 ya. Jadi gini. Bisa saya ingin sampaikan begini. Kalau kita yang tahu persis kita adalah penonton sebenarnya. Benar. Ya kan? Benar. Dan harus kita ketemu penonton yang berani berbicara apa adanya. Benar. Ya kan? Benar. Nah, istri saya itu adalah orang yang berbicara apa adanya. Dia itu gak mau tahu kamu tersinggung, kamu itu Kamu mau kesel, mau marah. Pokoknya gambarannya ya Allah yang cerita gitu. Nah, dan ya apakah setelah itu ya sering kita berantemnya kayak gitu ya kan. Tapi terakhirnya saya nggak bisa menemukan orang yang lebih jujur lagi selain istri saya. Komunikasinya, memang tadi saya ketemu Cici memang nampak banget ya. Ya. Ini kayak tadi dia panggilannya kepada saya, lupa tadi panggil nama istrinya, terus kemudian ini Lisa gitu kan. Ini Lisa, ntar kita mau podcast gitu. Dan mereka itu ya like a friend. Iya, friend. Ya, Oke, good. Dan di atas 10 ya Ci, kalau hari ini punya kesempatan. Pengen ngomong apa sih untuk Cici? Ini nanti aku penggal untuk Cici. Bapak belum pernah tahu selama ini kan teman tapi nikah. What do you want to say to her? Dengan perjalanan 28 tahun begini. Ya, jadi kadang-kadang laki-laki itu selalu punya ego yang tinggi. Selalu. Jadi aku nggak tahu ya laki-laki lain, tapi saya pribadi saya selalu punya ego yang tinggi. Jadi untuk menerima sesuatu hal yang tersentuh egonya, ya, biasanya agak sulit. Tapi percayalah, walaupun saya di umur 50-an, saya tetap belajar. Saya belajar bagaimana mengecilkan ego ini. Dan sehingga kita tetap bisa berteman seterusnya kan. Itu aja. Oke Pak, udah kita lanjut ya. Bapak sudah. Oke, Bapak yang terakhir. Jadi ada sisa 2. Oke, boleh. Bapak kayaknya aku pilih putih, soalnya yang putih udah muda. Iya, yang lebih mudah, lebih gampang. Tidak semua orang mampu menjadi pengusaha. Setuju atau tidak, Pak? Mampu, maksudnya bisa ya, Pak ya? Tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Mampu atau tidak itu adalah pilihan, bukan karena kemampuan dia. Jadi kalau kita bicara bahwa seharusnya semua orang mampu, seharusnya semua orang mampu. Kembali lagi adalah pilihan dia. Kalau dasar dari pemilihan itu sangat kuat, alasan dia memilih jadi pengusaha itu sangat kuat, pasti dia jadi. Ya. Tapi kalau alasan dibalik dia memilih pengusaha itu tidak kuat, kemudian satu, banyak orang
melempar tanggung jawab ke orang lain. Jadi itu yang sehingga dia memiliki alasan di mana kegagalan itu bukan karena dia. Jadi saya suka pakai bahasa gini. Saya adalah pencuri tanggung jawab di saat saya bekerja. Jadi waktu dulu saya kerja ya, kalau semua orang menolak tanggung jawab, saya selalu bilang, udah aku tanggung jawab. Dan banyak kesempatan saya bisa buktikan bahwa di saat sebuah tanggung jawab itu diabaikan oleh orang banyak, sebenarnya kesempatan kita sukses itu makin besar. Jadi saya pernah waktu dulu saya bekerja itu karena sesuatu hal dan perusahaan itu harus mengirim seseorang trainer ke Surabaya dan nggak tanggung-tanggung ke tempat angkatan laut. Jadi serem gitu kan. Dan nggak ada yang mau. Sampai terakhir saya ditawarin, tapi senior saya udah ngomong gitu, Delimas, jangan sungkan, boleh tolak itu. Jadi nanti kan sebentar lagi kamu dipanggil sama direktur. Karena semua udah nolak. Dan kamu itu kan junior gitu, dan kamu belum pernah ikut training. Jadi kamu jangan sungkan, kamu boleh nolak. Ya, dia bilang, oke. Begitu saya keluar, 10 menit saya keluar, saya terima, saya bilang. Saya cuma minta waktu 15 hari untuk belajar. 15 hari untuk belajar. Dan waktu itu saya minta ke direktur. Saya diperbolehkan datang, Sabtu saya datang, Minggu juga saya bisa datang di kantor. Ini terbalik ya, ini bawahan yang minta tambahan jam kerja. Ya, jadi saya kalau diperbolehkan Sabtu datang, Minggu saya datang, saya mau belajar, karena saya mau belajar install sistem. Jadi itu kan Asparagus kan mesin-mesin. Jadi saya backup semua satu sistem, saya format ulang, saya install semua gitu. Dan saya harus nunggu kondisi kantor itu tidak ada aktivitas gitu. Jadi yang paling gampang saya nunggu adalah hari Sabtu di saat libur gitu. Nah, setelah 15 hari saya berangkat, 21 hari di sana pulang, saya dianggap sebagai pahlawan dari perusahaan itu. Nah, itu kan jadi kesempatan yang diambil ya Pak ya. Oke, so dari sini kesimpulannya tidak semua orang mampu jadi pengusaha. Jawabannya adalah tidak setuju. Karena sebenarnya bukan kemampuan tersebut, tapi kemauannya. Pilihannya. Yes, kemauan dan pilihannya. Kalau dia memang memilihnya enggak, ya hasilnya juga jawabannya enggak, walaupun dia punya kemampuan tersebut. Baiklah untuk teman-teman semuanya, akhirnya di sini sebenarnya aku masih pengen ngobrol panjang lagi. Kalau Anda pengen tahu lagi nanti lebih dalam, kamu boleh komen, kamu boleh share ke teman-teman. Undang lagi dong Pak Limas, nanti kepanjangan soalnya ya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Mungkin Bapak boleh tutup dengan tips yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian yang hari ini mendengarkan. Untuk para pengusaha muda, Pak. Oke. Jadi saya termasuk orang yang punya banyak impian. Saya punya banyak impian. Jadi dan hampir banyak impian saya itu yang saya bisa capai. Nah, saya ingin memberikan sebuah tips yang dimana anak muda bisa gampang capai. Jadi sebenarnya ada 3 hal di dalamnya, yaitu di saat kita punya impian, maka kita harus punya kemampuan dan kita harus punya mindset sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau 3 ini selaras, kamu pasti akan capai impian kamu dengan bahagia. Jadi gini, jangan bisa capai impian tapi tidak bahagia. Itu salah. Jadi kamu bisa dapatkan impian kamu dengan bahagia kalau 3 hal ini selaras, sinkron. Itu aja. 3 hal ini adalah yang pertama impian, kemampuan dan mindset ini harus selaras dan seimbang. Karena kalau tidak, ya impian tercapai, hidup nggak bahagia, forward juga ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali Pak Limas atas waktunya. Senang sekali Lisa hari ini bisa ngobrol dengan Pak Limas. Baiklah untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan, terima kasih juga sudah mendengarkan. Tapi Lisa ada buat sebuah pesan untuk teman-teman semuanya.
Jatuh bangun dalam karir ataupun bisnis adalah hal yang biasa. Setiap orang pasti bisa merasakan sejuta kebahagiaan tak terbatas ketika sukses itu diraih. Sebaliknya, sejuta kepahitan tak kalah juga bisa menghampiri ketika kegagalan menghampiri hidup Anda. Memang benar kata orang, hidup ini seperti sebuah ban sepeda yang terkadang bisa berada di bawah, terkadang juga bisa berada di atas. Namun ingat bahwasannya hidup itu ibarat naik sepeda, dimanapun untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan, Anda harus terus bergerak. Terima kasih sudah mendengarkan bersama dengan saya dan Pak Limas Kosim, yaitu seorang founder, konsultan, bisnis, bengkel mobil pertama di Indonesia dan satu-satunya di Indonesia saat ini. Sampai jumpa di Lisa Chang Podcast berikutnya. Lisa Chang Show, more than a sharing. See you.